Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali lagi ke konten saya berikut ini adalah praktik berakhlak. Jadi kita di sini akan menjelaskan tentang praktik ASN berakhlak. Baik, perkenalkan saya dulu, Nur Syifa, peserta Latsar CPNS BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu berakhlak. Berakhlak merupakan singkatan dari berorientasi, pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk ASN berorientasi pelayanan, berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Dengan caranya yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Untuk selanjutnya, akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, seperti melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Lalu yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Untuk selanjutnya, tidak menyalahgunakan kewenangan wajiban. Lalu untuk kompeten sendiri, ASN kompeten terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, lalu membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dan kualitas terbaik. Lalu untuk selanjutnya, ASN harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan, yaitu menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan yang kerja yang kondusif. Selanjutnya, ASN loyal, berdedikasi, dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia tahun 1945, serta kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Lalu menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, menjaga rahasia jabatan dan negara. Lalu selanjutnya, ASN adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Yang pertama, cepat menyesuaikan diri dan menghargai perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan membanggakan kreativitas, mengembangkan kreativitas, bertindak produktif. Lalu yang terakhir, kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Lalu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan permanfaatan sebagai sumber daya untuk tujuan bersama. Lalu kita masuk dalam implementasi berakhlak di tempat saya bekerja, yaitu UPT Puskesmas Gambut di bawah instansi Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Banjar. Yang pertama, untuk berorientasi pelayanan, memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat atau warga di wilayah kerja Puskesmas Gambut dan menawarkan keluhan dan saran bagi para penerima pelayanan kesehatan. Lalu untuk akuntabel, diterapkan untuk mencegah tindak penyalahgunaan jabatan di UPT Puskesmas Gambut, bekerja sesuai dengan tupoksi dan tanggung jawabnya masing-masing yang sudah diperintahkan oleh atasan. Lalu yang ketiga, kompeten, penerapan kompeten dilakukan dengan cara mengupdate ilmu pengetahuan baik dalam metode pendidikan dan juga mengikuti pelatihan-pelatihan sesuai bidangnya masing-masing untuk dapat meningkatkan pelayanan di UPT Puskesmas Gambut. Yang keempat, harmonis, diterapkan dengan cara tidak membeda-bedakan siapapun, bersikap ramah dan sopan kepada teman bekerja, dan juga dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang datang berobat di UPT Puskesmas Gambut. Untuk harmonis yang keempat, diterapkan dengan cara tidak membeda-bedakan siapapun, bersikap ramah dan sopan kepada teman bekerja, dan juga dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat yang datang berobat di UPT Puskesmas Gambut. Lalu yang kelima, loyal, diterapkan oleh setiap pegawai agar memiliki dedikasi tinggi kepada negara yang diwujudkan dengan berkontribusi aktif dalam pembangunan bangsa dan juga pembangunan pelayanan di UPT Puskesmas Gambut menjadi yang terbaik dan menciptakan masyarakat hidup sehat. Lalu untuk adaptif, dapat diterapkan agar cepat dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang terjadi dan perkembangan zaman yang semakin canggih sehingga dapat membawa UPT Puskesmas Gambut terus berinovasi baik untuk SDM-nya dan juga pelayanannya. Dan terakhir, kolaboratif, dilakukannya kerjasama dengan simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan, akan tetapi saling membutuhkan. Karena dokter tidak dapat bekerja sendiri kalau tidak ada perawat, tidak ada apoteker, petugas lab, dan lain-lain. Sehingga terciptalah pelayanan pengobatan yang lebih baik dan terjamin kebenarannya sehingga cepat menciptakan pelayanan terbaik untuk masyarakat di wilayah UPT Puskesmas Gambut. Baik, sekian dan terima kasih. Itu podcast dari saya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.